kalau Provinsi Jawa Tengah atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini punya terobosan baru berupa aplikasi super app yang namanya adalah Jateng Ngopeni Nglakoni. Sesuai dengan nama aplikasinya, Jateng Ngopeni Nglakoni, ngopeni itu adalah merawat dan nglakoni adalah menjalankan layanan untuk masyarakat. Jadi semuanya pastinya harapannya nanti adalah makin gampang, makin cepat dalam satu aplikasi. Nah, mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu karena kan ini baru aja di launching ya. Kemarin keseruannya itu pada hari Minggu yang ada di Simpang 5 karena di situ banyak orang yang download aplikasi terus dapat hadiah juga seperti itu. Nah, sebelumnya boleh diceritain nih super apps yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang baru ini sebenarnya apa sih Pak Is? Monggo silakan. Iya Mbak Dian. Jadi super apps ini kan harapannya memang peningkatan layanan publik pemerintah ke masyarakat ya. Jadi masyarakat itu cenderung inginnya mendapatkan layanan kan cepat, ya, gampang betul. gitu kan ya. Nah kehadirannya tuh harapannya semacam itu. Jadi mau layanan apa aja nggak usah mikir lagi harus kemana, iya betul, harus membuka apa. Jadi semua di sini gitu. Begitu sih harapannya. Oke, nah mungkin Mas Bari mau menambahkan nih. Ya, nah seperti kita tahu juga di warga Jawa Tengah kan selama ini tuh mungkin bingung ya untuk pelayanan masyarakat itu di mana. Ini cuma satu genggaman itu semua bisa dipantau 24 jam. Oke. Nah, itu juga semua yang seperti pernah kita lihat di podcast sebelumnya kan ada layanan call center 24 jam juga sudah disediakan di JNN itu. Jadi nanti warga itu sudah enak dah tinggal satu genggaman itu bisa melakukan pelayanan publik milik pemerintah Jawa Tengah khususnya ya. Dalam satu genggaman selama 24 jam. Nah, dipantau langsung. Nah, kalau ngomongin aplikasi itu kan di seluruh Jawa Tengah hampir setiap OPD itu punya aplikasi. Nah, apakah nanti itu akan ya udahlah aplikasinya nggak usah, atau mungkin ada juga aplikasinya itu tetap berjalan atau bagaimana? Kalau misalkan tetap berjalan kan berarti nanti banyak ya yang harus di-download ya. Kalau itu seperti apa nanti mekanismenya nih Pak? Iya, kalau saat ini kan memang semua udah berjalan masing-masing, semua udah ada usernya masing-masing. Nah, ini satu pintu ini yang akan dikenalkan oleh pemerintah Jawa Tengah nih, cukup satu aja nih untuk layanan. Sementara kan masih pengenalan juga branding, jadi belum akan ditutup. Jadi nanti apakah user akan beralih itu tinggal waktu aja sih. Jadi yang kita kuatkan layanan Jawa Tengah ya di sini nih. Gitu. Layanan Jawa Tengah ya di sini ya. Nah, kalau boleh tahu nih masyarakat juga biar tahu ya yang mendengarkan radio dan juga tayangan YouTube, isinya atau fiturnya itu apa aja sih di dalam aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni? Ya, yang pertama tentu call center 24 jam. Jadi kalau call center 24 jam ini untuk aduan apa aja gitu ya. Mau aduan terkait layanan publik, mau terkait kegawat daruratan, itu bisa menggunakan fitur call center di aplikasi ini. Tidak dikenakan pulsa, yang menggunakan telepon via aplikasi hanya menggunakan kuota internet kalau pakai kuota, kalau pakai wifi gratisan ya otomatis gratis. Jadi tidak pakai biaya ya. Nah ini senang ini yang begini-begini nih. Terus fitur lainnya ada untuk aduan masyarakat yang secara online untuk foto menemukan kejanggalan apa terkait layanan publik atau apapun gitu bisa foto. Kemudian terkait bursa kerja, jadi sudah terintegrasi dengan Ayo Kerja milik Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja terkait bursa kerja online. Untuk yang fitur lainnya mungkin Mas Bari bisa jelaskan. Mas Bari ada tambahan? Jadi kan kategorinya itu ada pelayanan publik, ada informasi juga, dan juga ada agenda Jawa Tengah. Nah, untuk yang di layanan publik itu selain yang disebutkan oleh Bapak Iswayudi, itu juga ada mungkin nanti kita membuat programnya Pak Gub juga, itu kartu Zilenial. Namanya di situ warga Jawa Tengah itu bisa melakukan pendaftaran kartu Zilenial itu dengan benefit nanti setelah ini kita akan umumkan, tapi untuk saat ini untuk mendaftarnya dulu, membuat kartunya dulu. Kemudian untuk yang selanjutnya lagi di situ ada layanan kesehatan juga. Layanan kesehatan ini itu meliputi dari 7 rumah sakit
provinsi. Jadi nanti warga tuh nggak perlu lagi repot-repot datang antri panjang untuk ke rumah sakitnya. Jadi bisa melalui aplikasi JNN ini. Misalnya di daerah Semarang misalnya itu untuk melakukan pendaftaran itu sudah kita sediakan juga untuk rumah sakit yang di area Semarang. Nah, kemudian untuk yang informasi di sini juga ada berita Jateng. Berita Jateng itu segala bentuk macam berita informasi terkait yang terjadi di Jawa Tengah tentunya. Itu juga akan terinformasikan melalui berita Jateng itu. Kemudian juga kita akan bisa melihat agenda apa aja sih yang di Jawa Tengah itu melalui nanti ada fitur namanya agenda. Jadi nanti termasuk juga kita kan waktu launching itu kita penutupan di HUT Jateng itu kita melakukan semacam kita memberikan voucher hadiah ya. Nah, itu bisa dipantau melalui agenda itu. Jadi nanti warga Kang Mas dan Mbak Yu itu nanti bisa melihat melalui agenda itu ada apa aja sih di Jawa Tengah ini untuk event-event terdekat. Jadi bisa ikutan nanti. Betul. Jadi nggak akan ketinggalan informasi ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, berarti launchingnya ini kalau tidak salah itu adalah tanggal 19 kemarin ya, waktu HUT Jateng ulang tahun Jawa Tengah yang ke-80. Berarti sudah ada berapa hari ini kira-kira yang download sudah ada berapa nih Mas? Per hari ini total sekitar 1.800. Mantap. Itu 3 hari itu. Luar biasa ya. 1.800 warga yang sudah mendaftar dan ini wajib ya. Nah, kalau ada yang bertanya juga sejauh ini kan masyarakat kalau mau curhat atau melaporkan unek-uneknya gitu kan pasti ke Laporgub. Nah, bedanya apa nih JNN ini dengan Laporgub atau memang berbeda atau kemudian nanti Laporgub juga masih akan tetap ada atau bagaimana? Ya, jadi JNN ini memang pengembangan dari Laporgub. Jadi layanan awal pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu hanya Laporgub, jadi hanya menerima aduan masyarakat, kemudian menindaklanjuti begitu. Nah, JNN ini pengembangannya. Jadi selain aduan masyarakat secara berbagai macam kanal, kemudian ditingkatkan menjadi call centernya saat ini gitu. Kemudian layanan publik langsungnya diberikan. Jadi semacam tadi di fitur-fitur selain aduan masyarakat adalah layanan publik. Nah, layanan publiknya inilah yang akan dikuatkan di sini begitu. Jadi nantinya tingkat keberhasilan 100%-nya JNN itu masyarakat udah mudah melakukan apa aja, bahkan nggak nyadar kalau itu layanan pemerintah begitu. Oke. Harapannya seperti itu ya. Jadi mau bikin KTP udah tinggal bikin, udah jadi. Nanti akan begitu ya untuk pengurusan KTP. Benar-benar ini karena kadang KTP itu kan ribet ya. Misal kita nih ngekos, kemudian rumah kita di mana gitu kan. Misal kuliahnya di UNES, terus rumahnya di Banyumane gitu kan. Ada PR ya kalau harus ke sana gitu pulang pergi. Nah, itu ternyata bisa ngurusnya dari aplikasi JNN itu. Ya, kalau saat ini kita integrasikan dengan layanan di kabupaten kota, karena kan layanan KTP ada di kabupaten kota. Dan di JNN sudah kita spillkan fitur untuk layanan KTP. Jadi bagi yang belum tahu di tiap-tiap kabupaten kotanya itu udah ada layanan online untuk KTP-nya, bisa dilihat di melalui JNN. Gitu. Berarti ini juga sama juga dengan integrasi ya antara aplikasi, maksudnya layanan di kabupaten kota ya. Bahkan bukan cuma di provinsi aja ya ini Pak ya. Bahkan kabupaten kota pun juga akan diintegrasikan di dalam JNN ini. Nah, selain Dukcapil tadi, apalagi nih yang dari kabupaten kota yang mungkin nantinya akan bisa diakses di JNN? Ya, kalau saat ini kan memang hanya baru gitu ya, baru untuk layanan Dukcapil, tapi 100% integrasi itu ya layanan dari orang lahir sampai nanti meninggal gitu. Jadi semua layanan itu yang harusnya ada begitu. Jadi dari lahir berarti ya surat keterangan lahir misalnya gitu untuk kemudian dewasa, sekolah, mendaftar sekolah dan seterusnya sampai surat akta kematian itu semua dilayani. Benar. Nah, ini kan semua masyarakat kan kadang nggak peduli nih yang layani provinsi, pusat atau yang penting yang penting gitu mau kan. mengurus gampang. Dan nggak repot-repot harus datang ya. Kadang yang bekerja itu kan nggak ada waktu ya. Termasuk bayar pajak. Ya kan, kalau bayar pajak kan kadang males nih ke Samsat gitu kan. Nah, itu nantinya juga akan ada bisa gitu atau bagaimana? Ya, saat ini untuk fitur Samsat baru untuk cek tagihan nih. Tagihan saya berapa nih Samsat, cek langsung gitu. Baik. Nah, menarik nih Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi mumpung nih ada Pak Is dan juga Mas Bari di sini, jadi dimanfaatkan ya kalau misalkan masih ada yang penasaran atau ada yang pengen ditanyakan boleh ya di 0813 9965 9922, namanya siapa, dari daerah mana, baru pertanyaannya. Kita akan istirahat sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara.
Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu masih ngomongin tentang JNN, Jateng ngopeni ngelakoni bersama Pak Iswahyudi dan juga Mas Jack Albari tentunya. Dan kita akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih Kang Mas dan Mbak Yu. Kalau tadi sudah dijelaskan apa manfaatnya, kemudian fiturnya apa saja. Nah, kalau masyarakat yang pengen mengunduh atau pengen punya aplikasi ini, caranya seperti apa? Monggo. Mas Bari, ya. Monggo silakan. Oke. Terima kasih Mbak Dian dan dari rekan-rekan pertanyaan Kang Mas dan Mbak Yu. Untuk melakukan download cukup membuka Play Store dengan keyword Jateng ngopeni ngelakoni, atau bisa aja disingkat JNN gitu, nanti langsung keluar logonya ya warna biru orange. Di situ bisa, atau misalnya kalau bingung lagi buka di Google aja, tulis aja Jateng ngopeni ngelakoni, nanti ada install aplikasi juga di situ. Kita udah pasang SEO-nya juga. Jadi cukup mudah sebenarnya. Juga kita beberapa tempat kita menyediakan barcode untuk melakukan langsung install gitu. Jadi cukup mudah ya menurut saya itu. Iya, jadi tinggal download pakai HP yang jelas punya kuota ya. Nanti bisa di App Store dan juga di Play Store. Kalau App Store mohon maaf Mbak Dian, kita lagi berproses. Berproses. Ini mungkin dalam bulan September ya kita. Jadi di Play Store dulu, nanti di-download. Habis itu nanti ada isi-isi data-data gitu nggak sih sebenarnya Mas, atau bagaimana? Iya, ada Mbak Dian. Nanti beberapa yang harus diisi oleh warga Kang Mas dan Mbak Yu itu mungkin email, nomor handphone, dan mungkin beberapa data kayak nama, alamat dan sebagainya. Jadi gampang ya. Coba download, kemudian nanti ngisi data yang dibutuhkan yang ada di situ, ikutin saja. Nanti semuanya sudah bisa terunduh. Terus nanti kita bisa langsung tahu nih isinya apa saja, terus bisa langsung digunakan layanannya. Ya. Nah, ini kan baru beberapa bulan ya. Kalau bisa dibilang mungkin belum selengkap harapannya. Nah, kedepannya nih rencana pengembangan untuk fitur-fitur lain gitu, harapannya sih seperti apa sih di JNN ini, Mas? Ya, tadi seperti yang saya bilang di awal, rencana pengembangannya tentu semua layanan manusia, siklus hidup manusia dari lahir sampai meninggal itu masuk di situ semua. Harapannya seperti itu ya. Betul. Baik, ini menjawab pertanyaan Heru yang ada di Solo. Dia bertanya nih, penasaran kenapa setiap ada aplikasi baru, kami warga ini selalu diminta download lagi, daftar lagi, isi data lagi. Bukannya pemerintah ini sudah punya data lengkap kami? Apa nggak bisa sekali-kali data dipakai untuk semua, biar kami ini nggak bolak-balik isi yang sama katanya, monggo. Iya betul, ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali dan sangat bagus sekali dari sisi masyarakat. Memang arah kami memang selain integrasi layanannya di sisi user juga nanti akan diintegrasikan namanya dengan sistem single sign on untuk masyarakat, single sign on publik begitu ya. Nah, PR kami cukup besar, jadi kan sudah layanan publik secara online kan sudah banyak nih, bahkan kabupaten kota, provinsi. Nah, kami mengagregasi semua user itu untuk menjadi satu user tunggal yang digunakan masyarakat. Jadi mau layanannya apa aja ya user sama password yang digunakan sama begitu. Kalau memang sudah mendaftar, otomatis nanti sudah nggak perlu ngisi data-data lagi ya. Sudah mendaftar di, misalnya sudah mendapatkan layanan di Solo begitu dengan layanan online-nya, maka nanti kalau mau menggunakan layanan online di daerah lain nggak perlu mendaftar lagi. Mungkin Mas Bari mau menambahkan? Ya, dari saya tambahannya paling ya itu benar, cuma ya kita juga butuh harus ada sinkronisasi juga mungkin dengan pusat ya, itu untuk melakukan single sign on itu kan, karena untuk warga sendiri kan untuk unik itu menggunakan nick. Nah, mungkin nanti kita coba akan PR kita memang besar sekali di situ. Harus ada integrasi juga untuk single sign on itu. Memang kita sudah arahnya ke situ. Tapi harapannya nanti akan menuju ke sana ya. Jadi jangan khawatir Mas Heru dan mungkin Kang Mas dan Mbak Yu yang lainnya, karena memang sudah diusahakan akan menuju ke sana untuk satu data, tidak perlu isi data-data yang banyak. Nah, cuma ada yang khawatir juga ini, Yaya yang ada di Magelang. Nah, bagaimana sih sebenarnya Pemprov ini nanti akan menjaga data-data yang diberikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih, seperti peretasan data atau semacamnya. Nah, monggo silakan. Iya, untuk memang sekarang concern keamanan data sangat isu penting juga gitu ya sekarang.
udah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Tentu bagi kami penyedia aplikasi layanan begitu, untuk data yang sudah diisikan itu kami enkripsi di database begitu. Jadi kalau ada kebocoran data secara database, tentu harapannya nggak terjadi kebocoran. Nggak ada ya, okay. Namanya manajemen resiko. Berarti kalau sudah kita enkripsi di database gitu untuk data-data pribadinya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan Mas Ferry? Ya begitu. Oke, siap. Nah sebelumnya kan karena kan ini bisa menjadi super apps ini kan pasti sebelum bisa menjadi super app ini kan pasti sudah ada pemikiran sebelumnya. Kenapa kok sampai akhirnya lahirlah super apps ini, yang mendasari apa sih Pak Is? Iya, kalau secara filosofis tadi dari sisi masyarakat nggak mau tahu pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah provinsi memberikan layanan apa, yang penting layanannya selesai begitu ya. Kemudian dari si dorongan dari pemerintah pusat pun juga sudah ada begitu, untuk harus ada layanan publik yang terintegrasi menjadi satu. Nah kita di Jawa Tengah mendahului dengan adanya super app ini agar nantinya kalau nasional juga mendorong adanya integrasi layanan secara nasional begitu, kita sudah siap. Oke, baik. Seperti itu ya harapannya ya Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Magelang. Asli, sebenarnya saya ini bingung dengan sentralisasi layanan Pemprov Jateng. Sebelumnya ada Lapor Gub, lalu kemarin ada kantor Gub Rumah Rakyat yang katanya bisa diakses secara online juga. Sekarang ketambahan lagi JNN yang mirip-mirip kegunaannya. Ngomong-ngomong, apakah sentralisasi layanan ini sudah didahului dengan sentralisasi database? Karena kalau enggak ya bakal enggak efektif. Monggo. Kalau dari sisi Kang Mas dan Mbak Ayu sebenarnya nggak usah bingung gitu ya. Yang penting layanan Kang Mas dan Mbak Ayu terlayani begitu. Apa kebutuhannya, mau kenalnya dengan nama Lapor Gub gitu atau kenalnya JNN, sebenarnya sama semua, dari tidak ada aplikasi sendiri-sendiri. Sama semua. Saat ini memang brandingnya JNN begitu ya. Branding terbarunya adalah JNN karena ada penguatan di sisi call center 24 jam, kemudian layanan publik yang terintegrasi begitu. Kalau ingin menggunakan layanan aduan masyarakat begitu, memang lebih dikenal dengan Lapor Gub yang nggak masalah gitu. Semuanya bermuara di satu aplikasi. Untuk satu database sebenarnya konsepnya dengan konsep pengembangan aplikasi yang bukan monolitik begitu, memang sudah tidak lagi satu database tapi udah satu manajemen. Jadi database-nya nggak mesti harus satu. Dan mungkin namanya Mas Ferry, monggo silakan. Ya itu tadi benar seperti yang Pak Is bilang. Jadi harapannya itu memang untuk mendekatkan diri dengan warga Jawa Tengah ya. Di situ kita pemerintah Jawa Tengah itu ingin memberikan pelayanan digital yang humanis dan tentunya modern yang pasti di situ. Jadi untuk mendekatkan dengan warga itu kita membuatkan satu kanal untuk semua aplikasi. Jadi bukan cuma hanya Lapor Gub yang di dalam situ, semuanya nanti layanan yang terkait masyarakat, layanan masyarakat itu akan ada di situ. Dijadikan satu sebenarnya. Kita justru ingin memenuhi dari pertanyaan Kang Mas dan Mbak Ayu tadi. Baik. Dan nantinya juga Lapor Gub itu akan berada di dalam JNN ya. Betul. Tentunya. Bukan ya. akan, sudah ada. Sudah ada di JNN ya. Jadi bisa diakses mau curhat juga bisa langsung dalam JNN itu sudah ada Lapor Gub seperti itu ya. Ini juga ada yang bingung katanya, yang ada di YouTube Mas Hendy katanya makin kesini makin banyak apps ya Pak, katanya gitu. Nah kok gimana ini? Iya tadi apps-nya itu makanya saat ini kan kita jadikan satu di JNN. Jadi saat semua sudah menjadi satu, maka layanan tidak lagi bingung, jadi harus download apps A, B, C, D, E, F, G, H, I, J lagi. Betul, jadi nanti semuanya ini akan berada di dalam satu yang namanya JNN ya, Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Apapun aplikasinya, karena kan masing-masing OPD itu pasti punya aplikasi ya. Kayak Naketrans itu adalah Ayo Kerjo. Kemudian kalau Dinas Kesehatan juga punya, PU Bina Marga Cipta Karya juga ada yang si jalan itu kan. Nah nanti itu semuanya akan ada di dalam ya Pak ya. Jadi
kalau Kang Mas dan Mbak Yu mendownload JNN ini, nggak usah pusing-pusing nih mau ngadu kemana karena ada di dalamnya semuanya. Nah, ini berarti kan wajib. Nah, kalau masyarakat yang masih ragu dan memang belum tahu manfaat aplikasi ini, bagaimana sih agar mereka ini bisa yakin dan mantap, oke deh kita download nih aplikasi JNN, monggo silakan. Ya, kalau yang masih ragu sebenarnya jadi bisa dicoba begitu ya, ingin mendapatkan layanan apa begitu. Kalau bingung dengan fiturnya, tinggal fitur utamanya call center, telepon langsung aja itu call center, ya. Betul. Akan dilayani 24 jam begitu. Nah, ini kalau misalkan call center itu 24 jam bener-bener yang ini ya, bener-bener yang menjawab, bukan hanya cuma dijawab-jawab aja, tapi memang benar-benar akan diatasi seperti itu ya Mas? Iya. Untuk kegawat daruratan kita kerjasamakan dengan kabupaten kota. Kalau kabupaten kota kan sudah membranding dengan nomor 112. Nah, untuk di provinsi ini di Jawa Tengah, karena secara regulasi kita tidak boleh menggunakan 112 di provinsi Jawa Tengah, maka kita menggunakan nomor tersendiri yang kita branding dengan sebutan Isogas. Oh, Isogas. Ya, 150-945. Oke, ini udah resmi ya Isogas udah ini resmi. Ya, jadi bagian dari JNN itu tadi call center. Kalau teleponnya lewat aplikasi tadi free karena VoIP. Kalau nggak mau berat pakai aplikasi bisa ditelepon langsung nomornya. Nah, itu gratis juga ya? Iya. Oh, mantap, luar biasa. Jadi pulsa lokal ya. Jadi kalau misalkan mau sambat itu tuh aman ya, karena semuanya WA boleh, kemudian telepon boleh, atau lewat aplikasi juga boleh. Nah, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Kita akan siap-siap dulu nanti untuk menjawab pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Yang belum bertanya, monggo silakan bertanya, mumpung ada Pak Is dan juga ada Mas Bari tentunya yang akan menjawab pertanyaan Kang Mas dan Mbak Yu semua. Apps JNN, Jateng Ngopeni Nglakoni. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Kang Mas dan Mbak Yu. Kita akan membaca ini dari tidak ada daerahnya, cuma namanya aja, ada Andrian ya. Apakah setelah berakhirnya masa pemerintah, aplikasi ini akan kembali diganti? Jika demikian, tentu akan merepotkan masyarakat nih Pak. Mengapa sih nggak dibuat satu aplikasi yang bersifat netral dan dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa harus berganti-ganti setiap pergantian pemerintah katanya, monggo. Ya, baik. Sebenarnya memang kekhawatiran ini juga sering ditanyakan begitu ya, bahkan dari sejak tahun lalu terkait Lapor.Gub begitu. Ya. Apakah layanan ini akan hilang begitu? Kalau bagi kami kan memberikan layanan publik, tetap layanannya nggak boleh hilang. Layanannya nggak boleh hilang begitu. Kan sekarang kan Lapor.Gub masih dikenal namanya Lapor.Gub begitu kan. Bahkan di sosmed kami tetap menggunakan Lapor.Gub dengan peningkatan layanan, brandingnya kemudian menjadi JNN begitu. Entah nanti 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan sudah nggak perlu pakai aplikasi, udah eranya AI begitu. Ya ganti nama layanan udah biasa, tapi yang penting masyarakat yang dilayanin itu tidak merasa berkurang gitu layanannya. Betul. Jadi ini udah hal yang biasa ya. Jadi nanti pun siapapun pemerintahnya yang memimpin juga mungkin cuma berganti nama aja, tapi tetap pelayanannya sama seperti itu ya. Iya, pelayanannya mungkin akan pasti berbeda lah. Istilah maksudnya berbeda itu pasti lebih baik lah. Arahnya kan pasti lebih baik. Ini belum nanti fitur-fitur kecerdasan yang ditanamkan begitu, orang udah nggak perlu lagi klik lagi, cukup pengennya apa, kebutuhannya apa disampaikan, layanan bisa didapatkan begitu. Nah Mas Bari mungkin mau nambahin, silahkan. Ya sebenarnya mau ganti-ganti pimpinan pun selama layanannya itu masih ada, itu sebenarnya menurut saya warga masyarakat Jawa Tengah itu tidak dirugikan ya. Dan yang penting komitmennya tetap satu, kita tetap menjalankannya itu tanpa harus membuat aplikasi baru lagi. Iya, betul. Untuk layanan ya. Iya. Jadi dalam satu portal layanan, satu genggaman itu sudah di dalam situ aja. Nanti ke depannya. Harapannya seperti itu ya. Betul. Dan semakin ini karena kan perubahannya harus semakin canggih gitu kan ya Mas ya. Baik. Ini dari Candi sepertinya Semarang aja. Ada Pak Sodik ya atau Mas Sodik. Pak, di Jawa Tengah itu kan banyak aplikasi yang diluncurkan oleh dinas-dinas yang sebenarnya membantu. Tapi entah kenapa penyakitnya itu selalu sama. Errornya itu sering dan dalam waktu yang lama. Saran saya sih Pak, aplikasi JNN ini
bisa lain daripada aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah diluncurkan sebelumnya? Kan kalau ada maintenance jangan lama-lama ya Pak katanya. Monggo Mas Sodik. Ya, untuk Mas Sodik memang apa sih yang membedakan antara layanan JNN dengan yang di OPD mungkin ya? Dari tingkat keberlanjutan memang kan mungkin kalau dari OPD lain kan mungkin terkait SDM-nya memang tidak fokus untuk mengelola aplikasi begitu ya. Kalau JNN ini kan di bawahnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, memang SDM untuk menangani aplikasi ada di situ begitu. Jadi ya errornya pasti nggak akan lama karena memang sumber dayanya sudah ada di situ untuk menangani. Jadi semoga nanti ini tidak akan ya, ini error salah satunya lama-lama Mas Bari ini yang nangani. Mumpung ada kalau yang lama berarti Mas Barinya ini yang catat lama. Ya, kalau Mas Bayu, tanya aja Mas Bari. Gimana Mas harus ngomong ini. Jadi semoga nanti kalaupun ada kerusakan tidak akan lama. Ya. Nah, kita juga sudah mulai nih membangun semacam ISO-nya mungkin ya. Di situ ada SLA dan lain sebagainya sudah kita rancang juga. Mulai dari timeline penanganan error, QA dan lain sebagainya. Mungkin kan untuk di awal ini kan memang kita harus menyiapkan stress test dan lain sebagainya. Itu kan kemarin benar-benar serentak. Orang mendownload itu serentak dan registrasinya serentak. Otomatis kan juga dari segi server kita belum sempat melakukan stress test seperti itu. Nah, karena keserentakan itulah kita jadi evaluasi kita nanti kita ke depannya seperti apa, dan pasti nggak bakal lama untuk maintenance ke depannya karena udah kita antisipasi juga nih dengan kejadian kemarin. Nah, kemarin errornya apa sih, maksudnya semua orang kan pada ada di situ semua dan semua orang mendownload gitu. Yang terjadi bagaimana sih Mas? Jadi yang terjadi itu sebenarnya dari segi sisi OTP ya sebenarnya. OTP itu mungkin ada beberapa kriteria nomor dari digitnya. Ada yang 12 digit, ada yang 11 digit, 13 digit dan sebagainya. Nah, itu mungkin secara back-end-nya dan lain sebagainya itu belum bisa menghandle itu secara real mungkin ya. Kemudian dari sisi mungkin ada beberapa teknis SSL-nya juga mungkin kemarin ada kendala juga, kita di situ aja sebenarnya. Dan selebihnya sisanya akan aman ya. Terus ada Rais Sinar katanya gini, loadingnya lama, udah kayak nunggu chat dari Crush. Apa benar loadingnya lama katanya? Ya itu yang kemarin itu yang SSL kemarin. itu. Oke. Jadi itu memang error kemarin ya. Untuk saat ini sudah sih ditangani. Sudah aman. Jadi jangan khawatir Mas Rais, langsung nggak pakai loading lama gitu ya. Terus ada yang tanya juga dari Ungaran, ada Mas Irfan ini, untuk layanan BPJS Kesehatan yang terkoneksi ke rumah sakit terdaftar ada nggak? Ya, untuk layanan rumah sakit saat ini khusus pendaftaran langsung ke rumah sakit yang bukan via BPJS karena di BPJS sendiri kita lagi akan koordinasikan karena BPJS sendiri kan mewajibkan menggunakan mobil JKN untuk layanan kesehatannya begitu. Tapi nanti apakah akan terintegrasi juga atau bagaimana? Ya, harapannya terintegrasi begitu ya. Tergantung kebijakan dari BPJS. Siap. Jadi harapannya sih akan ada di dalam situ ya Mas ya. Namun Mas Bari mau nambahin Mas? Ya sama Pak Ais tadi, harapannya kita ya BPJS itu masuk ke JNN juga. Ya, sama ini yang paling penting gunakan layanan untuk telemedicine. Untuk layanan, apalagi kan sekarang mungkin banyak yang lagi suka galau begitu ya, genset itu layanan telemedicine dari rumah sakit gitu provinsi bisa ya. Jadi kan kalau malu atau males ke rumah sakit. Betul, dan itu memang cukup membantu ya kalau misalkan nanti pun akan ada di JNN ya, karena waktu itu sempat dari rumah sakit Amino Hospital itu ternyata itu layan aduan mereka banyak gitu kan. Ada beberapa kanal-kanal yang memang harus di-download sendiri-sendiri gitu kan. Curhatannya beda-beda. Nah, kalaupun nanti akan masuk ke situ ya itu sungguh sangat ringkes ya kalau orang zaman sekarang ya, nggak perlu download yang banyak-banyak. Wah, ini mantep ini Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Jadi wajib download. Terus bagaimana dengan masyarakat yang belum melek teknologi nih Pak? Bagaimana mereka juga tetap dapat menggunakan aplikasi dan juga tahu layanan aplikasi ini? Ya, yang untuk belum melek teknologi memang kan layanan pemerintah itu inklusif istilahnya ya. Jadi semua bentuk layanan pasti disediakan. Kalau yang memang belum bisa menggunakan layanan digitalnya ya pasti layanan manualnya yang digunakan. Kan itu juga nggak ditutup begitu. Nah, terkait dengan
bagaimana mereka bisa menggunakan layanan digital. Nah ini edukasi dari saudara-saudara terdekatnya, anaknya. Betul. Mungkin itu generasi boomer gitu-gitu yang memang mereka sudah, aduh pegang HP aja udah males gitu ya. Betul. Jadi tetap harus keluarga yang mendampingi ya. Nah ini ada yang mengeluh juga, Bu. Saya Amelia dari Ungaran, mau tahu tentang aplikasi JNN ini yang katanya digunakan untuk pengaduan masyarakat. Tapi apakah benar laporan yang banyak itu justru yang tidak ditanggapin serius oleh pemerintah katanya? Katanya banyak laporan dari masyarakat tapi pemerintah tidak menanggapi. Monggo. Ya kalau ini saya lihat data untuk terkait pengaduan, pertama mungkin sedikit koreksi untuk JNN bukan hanya untuk pengaduan tadi ya, itu sudah dikembangkan ke langsung layanan publik yang lain begitu, bukan hanya pengaduan. Nah untuk yang terkait pengaduan itu di tahun 2025 ini data dari 1 Januari sampai 24 Agustus itu sudah ada untuk OPD Pemprov itu ada 1.530 aduan, yang selesai 1.257 aduan. Oh ya banyak juga. Berarti ada sekitar 300 lah, 300 kurang. Nah itu yang belum selesai, tapi belum selesai ini banyak macamnya. Ada yang karena dia hanya spam begitu, atau aduan tidak jelas begitu, termasuk gitu ya. Untuk aduan yang ke pemerintah kabupaten kota itu ada 3.952 aduan. Sudah selesai 3.059 aduan. Oke, 3.000 ada 900-an yang belum gitu. Untuk instansi vertikal semacam Polda, Kejati, pengadilan itu ada 468 aduan, selesai 338 aduan. Oke. Jadi secara data tentu tidak benar kalau banyak yang belum diselesaikan gitu. Nah, mungkin yang belum atau tidak ditanggapin itu kalau mungkin datanya kurang. Betul. Atau mungkin kadang kan begitu ya, tanya terus habis itu ditanya balik tidak dijawab, itu juga termasuk ya yang menggugurkan kalau memang tidak dijawab. Mungkin kalau Mbak Amelia ini datanya lengkap, yang disampaikan lengkap pasti akan dijawab oleh pemerintah ya. Seperti itu ya Mbak Amelia ya. Terus ada juga ini dari Heru tadi sudah ya. Bu, saya ini ini juga sudah. Nah, terus ada yang masih bertanya juga nih, kalau lapor GUP berarti nanti kanalnya untuk bertanya ini dari Palagan, kanalnya untuk lapor GUP itu kan berarti ada di dalam JNN. Berarti nanti kita tetap untuk pengaduan masyarakatnya lewat JNN atau tetap pakai lapor GUP? Nah. Ya. Lapor GUP itu udah branding sendiri, udah ada peminatnya sendiri, udah ada fan-nya tersendiri. Untuk kanal aduannya tidak berubah. Semua kanal terbuka, dari sosmed, dari WhatsApp, dari ya semua kanal lah. Yang saat ini kita sedang kembangkan itu yang memang kanal website, sedang kita arahkan semuanya ke JNN karena tadi arahnya kita bentuk tadi single sign on untuk masyarakat layanan publik. Jadi yang website kita tutup dulu untuk sampai kami selesai membangun single sign on masyarakat, baru akan kami buka lagi untuk semua portal layanan publik. Jadi nanti tetap dalam satu JNN itu ya, seperti itu ya Pak ya, ibaratnya ya. Jadi tetap aman lah. Misalkan bertanya-tanya lapor GUP tetap aman lah ya, nggak akan kemana-mana, tetap akan ada di situ dan tetap bisa digunakan seperti itu. Terus kita mau coba lagi cek-cek yang ada di YouTube. Ini Imam Dwi katanya banyak sekali apps-nya ya Pak, bikin yang gaptek jadi tambah gaptek katanya. Susah nggak sih Pak untuk pengoperasiannya atau fitur-fiturnya justru mudah atau susah katanya? Monggo silakan. Ya, kalau fiturnya sih cukup coba aja dibuka gitu ya. Kalau bingung sama fitur layanan publiknya, klik yang fitur utamanya, call center. Call center ya. Telepon. Call center. Itu langsung call nanti. Langsung tanya-tanya sama Mbak langsung call tanya center. mau ngapain gitu. Itu 24 jam ya Mas atau bagaimana? 24 jam. Jangan khawatir tuh. Jadi kalau misalkan ini bingung atau apa, langsung tanya-tanya ke Mbak call center karena itu akan dijawab 24 jam. Enggak cuma Mbak, ada Masnya juga. Kang Mas. Ada Kang Mas dan juga Mbak Yu juga ya. Sebelum closing statement dari Pak Is dan juga Mas Bari, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Ungaran. Katanya untuk JNN apakah ada
ini ya, ada lokasi destinasi wisata enggak, termasuk kayak lokasi hotel recommended dan juga misalkan hotel recommended di sekitar wisata. Monggo silahkan. Ya, saat ini memang belum ada untuk fitur itu, tapi nanti terus kita update. Jadi tunggu aja untuk update selanjutnya. Jadi kita update terus, tidak berhenti untuk layanan yang saat ini ada begitu. Oke, baik. Dan nantinya pasti akan mengarah ke situ. Kalau sekarang sudah ada, cuma mungkin belum spesifik gitu ya, Pak ya. Sekarang hanya baru di event-event wisata aja yang ada di Jateng. Jadi cek di menu event, jadi jangan sampai kelewatan event-event keren yang ada di Jateng begitu. Itu dia. Event-event keren. Event-event keren ya. Dan nanti siapa tahu pun juga akan ada rekomendasi destinasi wisata dan juga hotel di sekitar wisata. Wah, luar biasa, ini bisa memajukan ini ya, perekonomian tentunya ya. Baik, karena waktunya juga sudah hampir closing nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Terakhir nih closing statement dari Pak Is, kemudian dari Mas Bari, monggo silahkan. Ya, terima kasih untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Silahkan dicoba layanan publik di Jawa Tengah begitu ya, melalui JNN begitu ya. Jangan sampai ragu-ragu, coba aja. Kalau memang merasa tidak puas, langsung komplainkan aja. Di call center memang sudah ada layanan komplainnya juga. Oh, termasuk komplainnya juga ya. Keren. Silakan. Silakan menikmati. Oke, baik. Jangan lupa di-download JNN-nya ya. Mas Bari, monggo silahkan. Ya, untuk Kang Mas dan Mbak Yu, jangan ragu-ragu untuk menggunakan aplikasi super app-nya Jawa Tengah ini ya, JNN. Karena itu suatu bentuk semangat pemerintah Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan publik yang digital, tapi nggak cuma digital, modern dan humanis juga. Yes, mantap. Nah, itu selain itu juga kita juga mau mengajak nih para Mbak Yu dan Kang Mas untuk memberikan ide atau semacam andil bagaimana sih keinginan dari warga itu di JNN itu pengennya ada apa itu. Bisa bisa. di mana itu Mas? Ya, banyak kanal kita kan ada sosmed dan lain sebagainya. Bisa disampaikan aspirasinya semua ke situ. Nanti kan jadi kita sebagai bahan untuk evaluasi kami juga apa nih kita kurasi juga nanti semua. Oke, baik. Gitu. Pokoknya sukses terus ya tentunya, dan yang pasti adalah Kang Mas dan Mbak Ayu wajib yang namanya download aplikasi JNN di Play Store-nya masing-masing. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Iswajudi sudah hadir, Mas Bari sudah hadir untuk Kang Mas dan Mbak Ayu. Buat Kang Mas dan Mbak Ayu yang terlambat mendengarkan siaran radio, nanti kita akan posting permanen ya di YouTube kita